Kami ulangi, Bapak Ibu peserta, terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semua, di mana utamanya nanti yang kelas 1, 2 tahun ajaran baru akan menerapkan kurikulum merdeka ini. Perlu saya sampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan kegiatan kita dalam rangka untuk menyelaraskan peran kita sebagai guru dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah berubah. Mohon maaf, zaman SD kita dengan zaman SD anak-anak sekarang itu sudah beda. Panjenengan bisa mengamati dulu, apalagi saya biar kayak zaman SD udah ngono apa-apa, dolanane ya dolanan tradisional. Saiki bocah-bocah umur setahun 2 tahun wis buka kene dhewe wis kalah ta, wis golek lagu iso, golek game wis iso. Nah, maka ini adalah kodrat alam, kodrat zaman yang sudah berubah. Maka kita sebagai guru harus menyelaraskan, karena kita sebagai guru ingin berupaya memberikan layanan anak-anak didik kita secara maksimal menghadapi masa depan zamannya. Menghadapi masa depan zamannya. Maka nyuwun sewu, marilah kita didik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan kita didik seperti zaman kita dulu. Maka hari ini kita sedang berupaya. Marilah kita selaraskan peran kita dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang. Kita jadikan guru yang mau beradaptasi dengan perubahan. Mau dhisik masalah mampu esuk saka alon-alon. Maksudnya Bapak Ibu, marilah kita sebagai guru mau beradaptasi dengan perubahan. Mau, kuncinya mau dulu. Nah, kalau mau nanti kita belajar. Kelas 1, kelas 4 ini bagaimana saya yakin nanti banyak pendampingan dari teman-teman. Nah, harapannya dengan mau, dengan bisa membuka mindset kita, pola pikir kita mau berubah, maka insya Allah diharapkan kita akan mampu menyelaraskan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ini. Ini intinya di situ. Jadi saya mau dulu, kita mau beradaptasi dengan perubahan. Mindset kita rubah dulu. Nah, nanti saya yakin dengan bintek-bintek, dengan praktek, ngisuk wis praktek IKM kelas 1 kelas 4 pasti banyak kendala. Ada banyak kendala itu nanti kita pecahkan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya di dalam KKG dan sebagainya. Intinya itu maksud dan tujuan dari bintek-bintek ini adalah untuk menyiapkan diri kita masing-masing, khususnya di wilayah Kecamatan Kedu ini, dan lebih khusus lagi besok kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 4, guru mata pelajaran. Nah, nanti untuk bersama-sama belajar. Bersama-sama belajar mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kita mulai mempersiapkan pembelajaran tatap muka 100%. Ini orang tua siswa sudah banyak yang setuju, sekalian. Ini dari Google Form yang sudah kita edarkan, 1 hari aja sudah 15.000 lebih orang tua yang mengisi Google Form dan menyatakan persetujuannya untuk dilakukan pembelajaran tatap muka 100%. Nah, ini tinggal kita, kesiapan kita di satuan pendidikan. Nah, orang tua siswa sudah oke, maka kita satuan pendidikan harus wajib mengimbangi untuk juga oke. Caranya bagaimana? Refresh lagi, surprise untuk
persiapan PTM pembelajaran tatap muka. Tetap prokes nih, tetap harus protokol kesehatan. Ini orang tua juga menginginkan tetap ada protokol kesehatan di sekolah. Ini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kebijakan kita yang pertama adalah kita mewajibkan sekolah untuk daftar implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Dan alhamdulillah untuk jenjang SD semuanya sebenarnya sudah Pak ikut implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Kenapa dikatakan secara mandiri? Karena yang implementasinya kurikulum merdeka ini sudah dilaksanakan di sekolah penggerak. Bagi yang belum maka namanya mandiri. 7 sekolah SD ini memilih untuk mengimplementasikan kurikulum mandiri, yaitu mandiri belajar. Nanti tingkatnya yang tingkat paling dasar kalau mandiri belajar. Yang 340 sisanya ini ikut di dalam mandiri berubah. Kalau mandiri berbagi ini tugasnya teman-teman sekolah penggerak. Teman-teman sekolah penggerak. Apa yang menjadi dasar hukum Bapak Ibu sekalian? Dasar hukum kita adalah Permendikbud nomor 5 2022. Ini tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Bon nate maos nek belum di-download. Download sendiri. Sama saja saya bagi juga harus dengan download kok. Kalau enggak juga tidak bisa membaca. Nah di SKL ini Bapak Ibu sekalian ada yang berubah nanti. Ada yang berubah dari SKL sebelumnya. Kemudian juga ada Permendikbud nomor 7 2022. Ini tentang standar isi. Ya. Kemudian ada Kepmen dan lain sebagainya. Bapak Ibu kalau kita membaca dulu di Permendikbud 2016 maka banyak di sana ada KDKI, ada SKL, ada standar proses, ada standar isi, standar SAPRAS dan sebagainya mengacu 8 standar nasional pendidikan. Ya, ini semuanya sudah dirubah dengan Permendikbud 2021 dan 2022. Ya, jadi menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kemudian kita untuk bisa mengimplementasikan ini kurikulum mandiri nanti secara penuh? Tentunya bagi satuan-satuan pendidikan yang pimpinannya belum ada akan kesulitan. Termasuk yang merangkap jabatan juga kasihan. Karena harus mengampu di 2 sekolah, menerapkan kurikulum yang masih blended ya, yang satu boleh 13, yang satu harus sudah mandiri karena kelasnya akan berbeda nih Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian kita mengambil menempuh jalan, mengambil kebijakan akan segera mengisi kepala-kepala sekolah yang kosong. Jadi siap-siap. Siapa yang nanti ditempatkan menjadi kepala sekolah adalah sesuai syarat Permendikbud 40 2021 sebagai Permendikbud yang lama ya 18 2016. Kalau 18 2016 syarat menjadi kepala sekolah adalah sudah lulus ujian dan diklat. Kalau di Permendikbud 40 yang berhak menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak. Tidak ada lagi diklat kepala sekolah. Maka guru-guru penggerak yang ada di wilayah Kedu panjenengan bersiap-siap untuk menjadi kepala sekolah. Draftnya sudah kita siapkan. Ini tempatnya orang kena ngarani. Pak kalau tak mriki tak ten mriki nemon kepala sekolah ten mriki Pak kepala sekolah sing lawas sing dipindah mawon karepe sampean. Ya, yang sudah memenuhi syarat maka panjenengan harus siap untuk menjadi pimpinan di satuan pendidikan. Kalau guru penggeraknya tidak ada maka yang
kita angkat berikutnya adalah teman-teman guru yang dulu sudah pernah ujian dan lulus tetapi belum diklat. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk di SD maka yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah teman-teman di sekolah penggerak. Tadi kedua ada satu ya, yang ini angkatan 1. Nah, 1 itu SD mana ya? Saya lupa. Undisari 2, di Undisari 2. Bapak Ibu sekalian, karena teman-teman di PSP angkatan 1 sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka kebijakan kita selanjutnya meminta kepada teman-teman yang sudah mengimplementasikan untuk mempunyai sekolah binaan untuk implementasi kurikulum merdeka. Kita minta untuk mengimbaskan. Ya. Kenapa baru angkatan 1? Karena yang sudah selesai tanda kutip angkatan 1, yang angkatan 2 baru proses pendidikan sekolah penggerak. Belum selesai. Nanti kalau sudah selesai maka tambah nanti teman-teman yang sudah sekolah penggerak ini akan berkolaborasi untuk bersama-sama mempunyai jatah pengimbasan bagi teman-teman yang baru mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau dibuka lagi pendaftaran sekolah penggerak tahap berikutnya, teman-teman yang sudah mengimplementasikan secara mandiri mau mendaftar lagi di sekolah penggerak, sehingga lebih matang ilmunya. Karena kalau kita bintang ini kan hanya 4 hari, kemudian juga terbatas dan sebagainya. Tetapi kalau di pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak, maka waktunya akan lebih intens. Dulu guru penggerak itu 9 bulan ya Bu nilainya. Ketika kita mengimplementasikan ini, maka masih ada beberapa kendala yang kita alami. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, masih terbersit di benak kita, di pikiran kita. Yang pertama, alah dadak dirubah ngopo kurikulumnya. Ini masih ada. Sama seperti kita, kurikulum 2013 sampai 2022 sudah 9 tahun. Ada perubahan yang signifikan di jeda waktu 9 tahun itu. Karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi, maka Bapak Ibu sekalian, terjadilah perubahan kurikulum. Tetapi perubahan ini juga tidak serta-merta langsung berubah, harus mulai sekarang, tidak. Kemudian ada beberapa hal yang berubah di kurikulum merdeka. Ini juga dulu sudah pernah saya sampaikan. Ada mata pelajaran yang digabung, yaitu mata pelajaran IPA dan IPS menjadi mata pelajaran IPAS. Ini juga ada masalah neng SD, karena guru kelas itu wis pinter kabeh mata pelajaran. Berbeda dengan di SMP. Kalau di SMP kan mata pelajaran IPA aja dibagi-bagi, ada biologi, ada fisika, ada kimia. IPS sendiri. Nah itu kalau digabung di SMP susah kita menentukan siapa gurunya yang harus mengajar. Tapi kalau di sekolah dasar, di ESET tidak akan kesulitan. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian yang selama ini boleh dikatakan adalah ekstrakurikuler, maka bisa menjadi mata pelajaran pilihan. Kalau sudah ditetapkan mata pelajaran pilihan, ya berarti harus ada di kalender pendidikan. Ini bebas, juga tidak mengikat. SD Mergowati ya ono bahasa Inggrisnya, kemudian di Kundisari tidak ada, silakan. Yang penting tidak membebani siswa. Kemudian mata pelajaran keterampilan Bapak Ibu sekalian berubah menjadi mata pelajaran seni, dan wajib ada 1 mata pelajaran seni. Kemudian PPKN mungkin akan lebih singkat menjadi PPKN sekarang, besok mungkin menjadi pendidikan Pancasila. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian ada alternatif tadi yang bisa kita pilih di antara 4 hal yang berubah. Kalau misalnya di SD, bagaimana Pak kalau saya menetapkan bahwa sini ada mata pelajaran bahasa Inggris? Ya silakan.
Siapa yang mengajar? Boleh guru kelas yang memiliki kompetensi iso ngapu bahasa Inggris, silahkan. Ini nanti belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kami juga sama-sama belajar, nanti Bapak Ibu juga sama-sama belajar, jadi kita belajar bareng-bareng. Seandainya nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan, mari kita cari jalan keluar atau cari solusi bareng-bareng. Nanti seandainya memang belum sampai di sini belum terbuka atau belum terurai talinya, nanti kita sampaikan kepada yang lebih, atau besok nanti ketika ada pemateri dari ahli bisa ditanyakan kembali, gitu ya Bapak Ibu. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah Sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Bahwa di sebuah sekolah memang sangat diferent, jadi sangat berbeda. Kenapa? Terus ada ini pembelajaran diferensial. Ujungnya ke sana adalah nanti Bapak Ibu semua diharapkan mempunyai gambaran ketika di dalam kelasnya masing-masing itu ketika mau memberikan pembelajaran diferensial itu seperti apa. Itu ke Bapak Ibu ke? Begitu? buat saya tekan ya Bapak Ibu niki mboten napa-napa. Mangke kita belajar bareng-bareng, saya juga masih belajar juga. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah itu ada gambaran dari video tadi. Kurang lebih seperti itu gambarnya, memang benar. Jadi kita memberikan, kita itu sudah bukan sebuah mereka murid yang harus nganut kita, tapi kita harus pintar bagaimana nanti murid kita itu ada muridnya yang seperti apa saja. Nanti bisa dilihat dari sini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Salah. Nah, jadi seperti yang tadi ini pernah disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi anak-anak tubuh itu sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi sepertinya kita akan dikembalikan ke pemahaman Pak KHD. Jadi memang seperti membekas gitu. Mungkin bapak-bapak atau mbah-mbah kita dulu merasa waktu yang sekolah dulu itu sangat berkesan sekali, atau memberikan, kalau kita bisa lihat dari mbah-mbah kita itu sering ngandani kita atau menasihati kita itu sepertinya kok mengena sekali gitu secara daring. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran secara daring kemarin waktu pandemi. Jadi mungkin tugas-tugas hanya melalui WhatsApp group Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa diferensiasi produk misalnya begini Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai soal yang sama kepada anak didik kita, misalnya tentang membantu orang tua di rumah, atau misalnya tentang pemandangan gitu ya, pemandangan, atau mungkin kemarin yang kelas
kelas 2 mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang ini pengalaman. Oke. Nah itu kalau di diferensi produk itu misalnya ketika ada beberapa anak menyampaikan hasilnya melalui rekaman suara karena dia tidak pede kalau di video. Kadang kan kita menyuruh anak tolong kamu membantu ibunya mencuci. Nah, memang kadang kalau kita cara berpikirnya mungkin atau maksudnya memandang dari sebelah salah satu sisi mungkin kok anak ini kok nggak bisa diam, kok susah banget dikandani gitu ya. Tapi kalau kita coba belajar berpikir dari sisi yang lain, barangkali anak ini tidak nyaman atau sebenarnya dia itu ingin ngacung atau sebenarnya dia ingin ngomong, Bu saya sudah tahu, Bu saya tak ke depan, tak menjelaskan ke teman-teman. Kan kita juga nggak tahu kalau kita nggak belajar mencoba mengerti keadaan siswa. Nah itulah makanya salah satunya kita sekarang mulai belajar untuk mengetahui atau melayani siswa. Jadi melayani murid kita. Siswa itu ingin seperti apa toh, pinginnya bagaimana. Kadang-kadang kan kita kalau lagi panas, lagi ada murid yang sedikit goyang gitu aja udah. Itu yang dimaksud dia. Nah kadang belum tadi itu anak-anak yang tadi ini kenapa sebenarnya. Tapi kalau kita coba dari sisi yang lainnya, Mas Bagus yang Mas Bagus yang di pojok ada apa yang ingin disampaikan, bisa ke depan atau mereka jadi iya aku diperhatikan, aku kok bapak ibu guru sama saya kok tahu ya padahal saya itu sebenarnya pengen ngomong tapi takut ngomong makanya saya usil. Nah itu begitu nih bapak ibu. Jadi mungkin mulai sekarang seperti yang tadi disampaikan Pak Kadri, jadi ada beberapa hal yang mungkin berubah. Kita mau dulu pengen berubah. Nanti kedepannya sambil jalan pelan-pelan dilakoni pelan-pelan gitu. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau auditori itu suka bicara pada diri sendiri waktu belajar. Jadi ada nih mudah terganggu waktu belajar, mulai kesulitan menulis tapi dalam bercerita. Nah Bapak Ibu, saya cerita lagi sedikit contoh ini untuk auditori. Murid saya juga sekarang saya ngajar di kelas 2, tapi anak tersebut sekarang sudah di kelas 3. Dulu waktu di kelas 2 itu dia seperti, mohon maaf, seperti kayak yang kekurangan bergerak saja, kadang dia seperti kayak gini, beda dengan yang lain lah istilahnya gitu. Untuk berbicaranya juga agak pelan, maksudnya agak gitu. Tapi setelah saya coba pelajari dan kebetulan alhamdulillah kemarin di kelas 2 itu saya sudah mengikuti itu pendidikan guru penggerak itu sedikit banyak mulai belajar untuk memahami siswa. Saya tanya ke anak-anak tersebut, saya coba satu persatu saya ganti pertanyaan, bukan seperti yang satu tambah-tambahan atau suruh apa, tapi saya bertanya gini, semuanya sama. Nah kalau boleh tahu bapaknya kerjanya apa, di mana, dan misalnya tempatnya di mana. Beberapa anak yang notabene di setiap harinya itu misalnya di pelajaran misalnya masih tambah-tambahan atau pelajaran yang lain itu dia di atas rata-rata atau bisa, tapi ketika menjawab pertanyaan seperti itu juga kelakukan juga nggak bisa. Sedangkan ketemu di pas anak yang ini, dia bisa bercerita bahkan tahu alamat kantornya, walaupun dengan bercerita itu dia bisa tahu bahwa dia berangkat dari rumah itu, saya bapaknya itu di dekat alun-alun kantornya, terus dekat lampu merah, ada bank, saya pikir ini bisa detail sekali bercerita. Setelah saya memahami itu ternyata dia memang saya pikir punya kelebihan di satu sisi. Jadi setelah itu saya konsultasi sama orang tua bahwa mungkin kalau selama belajar sama teman-temannya dia kadang mungkin dipoyoi atau dijauhi sama temennya, saya bilang sama bapak ibunya supaya tidak khawatir. Jadi
saya minta Bapak Ibu di rumah juga mendorong anak ini, menyemangati, karena sebenarnya anak ini punya kelebihan. Dan alhamdulillah sekarang jadi naik di kelas 3 ya, walaupun tidak pinter-pinter banget dalam hal pelajaran, tapi di satu sisi dia kalau disuruh apa saja itu pasti mau. Dia bisa apa tidak bisa, misalnya Mas ke depan itu masih maju dia. Mas tolong ini, minta tolong Bapak Ibu guru, siap dia. Dan bahkan misalnya olahraga, ketika teman-temannya itu sudah selesai istirahat, dia masih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.